Oke, baik. Eh, apa kabar Mas Mbak sekalian? Selamat pagi, semoga sehat. Eh, saya ditugasi oleh Bu Diah ya untuk melanjutkan diskusi yang kita sudah lakukan pekan lalu. Eh, tetapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa mohon pada saat kuliah ini meluangkan waktu secara khusus, lalu mengikuti dan mendengarkan dengan baik. Ya, jika perlu disiapkan kertas dan catatan yang diperlukan nanti untuk menuliskan beberapa poin. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, Bu Dia sudah menyampaikan PowerPoint cukup lengkap di Open Learning, silakan juga dibaca. Nah, untuk diskusi nanti akan ada beberapa hal yang kita diskusikan, mohon bisa direspon dengan baik. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa nanti pada saat diskusi, barangkali nanti nama kita panggil tidak ada respon, berarti dianggap tidak hadir, begitu ya. Terus ini juga saya sampaikan bahwa untuk keterlambatan di atas 30 menit tidak akan dicatat kehadirannya, walaupun mungkin tetap bisa masuk ke ruang Zoom ini. Juga tolong dipastikan tadi pada saat masuk ke Zoom sudah mengikuti prosedur dengan tepat, jadi first name diisi dengan NIM, last name diisi dengan kelas dan nama lengkap. Lalu silakan sekarang profile name-nya juga ditulis seperti format yang sudah ditentukan di WhatsApp yang saya share kemarin. Jadi dengan kelas dan nama saja, tidak perlu ada NIM-nya, nggak apa-apa. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan, nggih. Ya. Monggo mungkin untuk 5-10 menit pertama boleh dihidupkan kameranya supaya saya juga bisa tahu teman-teman kuliah. Jadi saya kira kesempatan yang walaupun hanya bisa bertatap muka dengan online, tetapi saya paling tidak bisa menyapa langsung wajah-wajah teman-teman angkatan 2019 ya. Dengan hanya 5 menit pertama saja, setelah itu silakan dimatikan, nggak apa-apa. Jadi hanya untuk refresh sebentar, masing-masing juga bisa meniatkan kembali ya bahwa pagi hari ini kita mari belajar bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih banyak, ini Mas Mbak sudah on cam. Nah, kalau begini kan jadi enak, saya ngomongnya jadi enak, jadi ada yang dilihat gitu ya. Teman-teman yang belum on cam silakan bisa sambil siap-siap juga silakan dihidupkan kameranya, hanya 5 menit pertama saja. Baik, kita lanjutkan, nggih. Pekan lalu kita sudah bicara banyak, Budiah lebih tepatnya sudah bicara banyak tentang apa itu permukiman kumuh ya, beberapa hal yang melatar belakangi dan sebagainya. Hari ini saya hanya ingin melanjutkan diskusi saja, jadi akan barangkali cukup banyak porsi diskusi dan saya ingin teman-teman nanti ikut membantu mendiskusikan itu ya. Boleh kita nanti lebih fleksibel ya, jadi ngobrol begitu. Barangkali nanti di belakang ada beberapa contoh yang bisa menjadi bahan renungan bersama bagi kita. Tujuan pembelajaran hari ini sebenarnya adalah agar mahasiswa mampu menganalisa pendekatan interintegrasi antara aspek spasial, sosial budaya, dan ekonomi terkait dengan permasalahan permukiman dan perkotaan. Nah, untuk materi pembelajaran paling tidak harapannya bisa mencakup 3 aspek ya, tentang aspek normatif, tentang langkah pencegahan dan peningkatan, dan beberapa kunci dalam peningkatan permukiman informal ya, bukan rumah informal tapi permukiman informal. Nah, saya ingin mulai dari slums ya. Kalau Bu Dia kemarin kan menyebutkan ada slums, ada squatter gitu ya. Saya ingin memulai langsung dengan diskusi. Monggo Mas Mbak dari kelas A, B, C, dan D, siapa yang ingin volunteer menjawab. Tidak perlu khawatir kalau keliru. Okay. What are slums, what are squatter, ini mengingatkan pelajaran yang kita lakukan pekan lalu. Ya, volunteer kelas A, B, C, D, monggo. Jangan khawatir, ini nanti saya akan apresiasi dengan catatan yang ada di saya. Nih.
Kalau tidak ada, nanti saya akan terpaksa menunjuk nama, dan begitu nama saya panggil tidak respon, ya mohon maaf, dianggap tidak hadir. Nah, untuk menyelamatkan teman-teman yang itu, monggo silahkan untuk bisa membantu. Yo, monggo siapa? Pak, saya izin menjawab. Oke, Masya Allah, luar biasa. Guys, sebentar. Namanya siapa, Mbak? Cecilia dari Cecilia dari kelas B. kelas B ya. Oke, Mbak Cecilia. Ya, Monggo, Mbak. slums itu kan dari Mhm. bahasa Inggris yang Mhm. artinya daerah kumuh. Ya, betul. Menurut pendapat saya, daerah kumuh itu yang seperti Mhm. terlihat dari eh, Ya, kumuh kan. Terlihat di dari apa? lingkungan sekitar. Itu daerah Mhm. yang kurang terjamah dan kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga penataan pemukimannya itu tidak sesuai dengan peraturan perda yang ada gitu, Pak. Oke. Ini sudah mengawali Mbak Cecilia, ini saya mengapresiasi ya Mbak Cecilia Putri, terima kasih banyak. Ya, Definisi tentu saja akan bervariasi karena juga definisi itu sekarang juga berkembang. Nah, boleh ini Mbak Cecilia sudah memulai dengan slum. Ada yang ingin menjelaskan lalu apa bedanya dengan squatter? Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin sama, tapi apa yang membedakan dengan squatter? Ingat tulisannya squatter ya. Monggo yang lain, teman yang lain. Ini udah dari kelas B, ini udah bagus nih, ya juara ini. Yo, apa bedanya dengan squatter? Saya. Izin menjawab, Pak. Ayo, Mas Alifian, kelas A Ya, ya. ya Pak. Silakan. Perbedaan antara, saya langsung jawab ya, Pak ya. Iya, langsung aja. Oke. Perbedaan antara slum sama squatter itu terletak Mhm. di kalau slum itu legal, Mhm. sedangkan squatter itu ilegal. Jadinya Mhm. squatter itu biasanya entah itu tanahnya ada sengketa, lain Mhm. sebagainya, hak Mhm. miliknya nggak jelas. Nah, itu Mhm. mungkin squatter itu, Pak. Betul sekali Mas Alifan, makasih banyak. Nah, ini yang saya senang ya. Pagi-pagi itu senang saya kalau lihat ada respon yang baik seperti ini. Sekali lagi, definisi menjadi luas. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama, perkampungan kumuh gitu ya. Tetapi pada saat kita melihat dalam bahasa asingnya itu, lalu rupanya ada perbedaan antara slum dengan squatter. Bahwa tadi slum kondisinya sama-sama kumuh dengan squatter, tetapi status lahan atau masalah formalitinya berbeda. Bisa jadi lahannya formal, bangunannya informal, bisa jadi dua-duanya formal, itu menjadi slum. Tapi kalau squatter itu adalah informal. Nah, lalu secara umum saja ya bahwa permukiman informal atau secara umum ya di dalam lingkungan perkotaan itu adalah mempunyai kondisi perumahan yang tidak memadai, ya kondisi hidup yang juga jorok dan menyedihkan. Dan biasanya kondisi ini juga dalam situasi yang penuh sesak begitu, yang tidak mempunyai layanan dasar perkotaan seperti air, listrik, bahkan listrik. Ya. Walaupun beberapa tempat ilegal squatter pun juga mereka mempunyai akses listrik ya, ternyata PLN juga kadang-kadang terlewat gitu ya pada saat beberapa waktu lalu itu daerah-daerah kumuh itu juga mendapatkan aliran listrik, padahal untuk mendapatkan aliran listrik itu mereka harus mendaftar dengan KTP misalnya begitu. Nah, KTP harus didaftarkan dengan cara mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini memang lalu ada blunder, tetapi secara umum memang kondisi-kondisi seperti itu terjadi. Tadi disampaikan bahwa misalnya di dalam kasus squatter itu tanah secara informal atau ilegal, ya, sehingga keluarga yang tinggal di situ ya tidak mempunyai jaminan keamanan yang baik, gitu ya, baik dari sisi kepemilikan lahan maupun yang lain-lain. Nah, sedikit saya kira Budia juga sudah menyebutkan bahwa rupanya ada sangat banyak ya masyarakat atau orang yang tinggal di daerah kumuh, bahkan di dunia ini secara umum tuh hampir dibilang terutama di daerah-daerah negara berkembang ya, mereka tinggal di daerah kumuh itu tuh perbandingannya tuh 1:3 ya. Nah, ini
kalau teman-teman berjalan-jalan, melakukan traveling perjalanan ke negara-negara berkembang seperti Bangladesh, gitu ya, atau negara-negara yang miskin itu sangat-sangat jelas itu ya. Dan mereka 60% di antara mereka adalah bekerja di sektor informal. Mengapa? Ya karena mereka tidak punya status kewarganegaraan atau status pendidikan yang formal gitu ya. Nah, nama-nama lain dari daerah kumuh ini macam-macam ya. Di beberapa daerah lain ada yang menyebutkan sebagai shanty town, ya ada yang menyebutnya sebagai squatter city, ada yang favela, ada yang ghetto, ya skid row. Walaupun sebenarnya masing-masing terminologi ini pun juga punya definisi yang berbeda itu ya. Jadi seperti ghetto itu sebenarnya tidak lalu harus kumuh ya, karena ghetto itu kaitannya bukan dengan kumuh atau tidak, tetapi kaitannya dengan bagaimana sebuah lingkungan itu menjadi tempat berkumpulnya satu kelompok sosial tertentu, misalnya dari daerah dengan etnisitas atau agama tertentu gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi kalau di negara-negara barat begitu contohnya ada, mungkin kalian pernah melihat film-film dengan setting Hollywood ya, yang settingnya itu di New York bukan di Hollywood ya. Ada kota atau bagian kota yang namanya adalah Bronx. Nah, Bronx itu adalah satu kawasan di New York yang hampir semuanya itu adalah orang kulit hitam gitu ya. Yang tinggal di sana orang kulit hitam dengan pendidikan yang sangat rendah, dengan kriminalitas tinggi. Jadi itu disebut sebagai ghetto. Jadi bukan kepada kumuhnya tetapi kepada kelompok masyarakat sosial tertentu dan termasuk kampung ya di Indonesia seperti itu. Oke, kita akan mulai lagi. Bagaimana kok bisa Islam itu muncul? Oke, pertanyaan kedua atau diskusi kedua. Siapa yang akan mencoba membantu menjawab ini? Kelas A dan B sudah memulai dengan sangat bagus. Kelas C dan D, monggo bisa diikuti, bisa mengikuti. Pak, saya izin menjawab. Ya, Mbak Dela dari kelas C ya. Ya, Silakan. penyebab dari adanya Islam menurut saya itu karena adanya kepadatan suatu penduduk di kawasan tersebut, kemudian adanya fasilitas yang tidak memadai di suatu kawasan tersebut sehingga menyebabkan kawasan tersebut tidak tertata dan menjadi kumuh. Gitu. Oke, Mbak Dila terima kasih sudah dibantu ya. Fasilitas tidak ada. Ada yang bisa membantu yang lain ya? Tadi menyoroti dari sisi penduduknya. Adakah yang lain? Nah, sekarang kalau misalnya kepadatan penduduk itu menjadi satu faktor ya. Nah, bagaimana dengan seperti apartemen begitu? Apartemen itu kan tingkat kepadatan penduduknya juga tinggi sekali karena dalam satu lahan yang kecil dia numpuk orangnya vertikal begitu. Itu kan juga kepadatan penduduk. Nah, bagaimana dengan itu? Nah, monggo yang lain satu lagi boleh saya tunggu dari kelas D atau kelas yang lain boleh. Oke. Kita coba lihat. Ya Pak, saya Pak. Silakan Mas Edo ya, monggo Mas Edo. Ya mungkin muncul dan mengembangnya Islam ini Pak, dikarenakan ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan ya. Yang itu kurang untuk ditempati oleh mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Ya, jadi ada faktor ketidakmampuan membeli lahan ya. Ya itu Pak. Ada tambahan Mas Edo? Silakan. Cukup Pak. Cukup ya, baik. Ya, faktor yang disebutkan tadi bagaimana kok bisa Islam itu terjadi itu kurang lebih ya begitu itu. Ya, ada betulnya. Yang pertama tentu saja adalah pertumbuhan penduduk. Ini luar biasa ya, terutama di daerah-daerah perkotaan, urbanisasi itu terjadi dengan sangat cepat. Kalau boleh kita lihat ya, teman-teman boleh lihat nanti di profilnya penduduk dunia ya kaitannya dengan sebaran penduduk di daerah kawasan urban itu tren populasi di daerah urban itu meningkat dengan sangat cepat ya. Beberapa waktu lalu masih 40%, sekarang sudah 50 lebih persen dan nanti dalam waktu 10 tahun ke depan itu sudah akan 70 atau 60 lebih persen penduduk dunia itu akan tinggal di daerah perkotaan
Nah, ini lalu menjadi tantangan khusus ya, seperti tadi disampaikan, lalu persaingan masyarakat untuk membeli, mendapatkan hak apa namanya ya, ruang untuk tinggal itu menjadi semakin tinggi kompetisinya. Nah, kependudukan semakin tingkat kepadatan semakin tinggi dan seterusnya. Nah, ini lalu ada beberapa kelompok masyarakat yang terpaksa lalu mengambil ruang-ruang yang tersisa ya, karena mereka tidak bisa lagi mempunyai kemampuan untuk membeli itu ya misalnya. Nah, tetapi di sisi yang lain ada juga karena ketidakmampuan pemerintah dalam hal mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan atau menyediakan kebutuhan tinggal untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi salah satu faktor ya. Kalau apa namanya, seperti apartemen atau flat itu kan disediakan dibangun oleh sebagian besar developer ya, developer yang dia melayani kepada masyarakat menengah ke atas. Tetapi lalu bagaimana dengan masyarakat kelas bawah? Nah, ini yang memang tidak banyak yang terjadi. Nah, lalu sekarang pada saat kita tahu apa itu slum ya, mungkin ini boleh ya nanti di top up, bukannya slum tapi juga squatter ya. Apa yang kalian pahami sebagai slum upgrading, atau bagaimana, yang apa sih langkah-langkah yang mungkin terlibat ya terkait dengan slum upgrading ini, atau slum upgrading sendiri sebenarnya apa sih? Ya, Budiah kemarin sudah menyinggung beberapa diskusi tentang ini, apa saja yang terlibat. Monggo, apa saja boleh disampaikan ya, dari kelas A, B, C, D boleh. E-nya nggak ada ya, kelas A, B, C, D saja. Ada yang mau memulai? Monggo. Yuk. Tidak ada. Setahu-tahunya nggak apa-apa disampaikan. Boleh. Baik, kalau tidak ada, saya akan coba cek ya. Dari kelas A, ya dari kelas A nih, Mas Taufik Nur Hidayat. Ya, boleh Mas disampaikan. Silakan Mas Taufik Nur Hidayat. Mas Taufik Nur Hidayat. Oke, tidak hadir ya. Baik, kita ganti. Masih dari kelas A, Mas Yoga Setiawan. Monggo Mas Yoga. Boleh dibantu. Mas Yoga. Mas Yoga Setiawan. Mas Yoga Setiawan juga tidak hadir. Baik. Pindah kita ke kelas B ya. Mbak Cindy Agista Kumala ada? Ya, Pak, ada. Iya, silakan Mbak dibantu saya Mbak An untuk menjawab ini, apa aja yang diketahui tentang what is slum upgrading, yang Mbak Cindy tahu tentang slum upgrading itu apa ya? Mungkin perbaikan tata letak sebuah permukiman, Pak. Tata letak ya, berkaitan dengan tata letaknya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Cindy. Ada yang bisa membantu yang lain mungkin? Dari kelas B boleh, atau dari kelas yang lain? Mbak Evita Salsabila? Evita Salsabila. Mbak Evita Salsabila. Mbak Evita Salsabila tidak hadir ya. Baik. Kelasnya ada yang bisa membantu mungkin, atau dari kelas D? Pak, mau izin menjawab. Ayo Mbak Aisyah, yuk monggo Mbak Aisyah dari kelas C ya. Ya. Jadi slum upgrading itu bisa diperbaiki dengan cara perbaikan RTLH. RTLH itu kan rumah tidak layak huni. Oke. Ya. Terus bisa dengan penataan lahan gitu, Pak. Cuma itu sih.
Jadi ada penataan lahan, jadi lahannya sendiri ditata, yang kedua rumahnya juga ditata, gitu ya. betul. Oke, baik Mbak Aisyah, terima kasih. Kita lanjut ya, ini kelas D belum ada yang menjawab loh ya. Boleh kita single kelas D dong? Yuk kelas D. Ya, kelas D-nya. Pak Wisnu, mohon maaf Monggo. ini untuk kelas D, kelasnya cuman sampai kelas C, Pak. Kelas C, tidak ada kelas C. Oh, alah ya, saya keliru ya sampai kelas C doang. Terima kasih diingatkan Mbak Dela. Pantesan sampai besok ya nggak akan ada yang jawab. Oke, makasih. Kita lanjut. Ya, jadi slum upgrading itu memang adalah sebenarnya secara umum adalah proses bagaimana sebuah kawasan yang kumuh, ya bukan hanya informal tapi juga kumuh, secara bertahap ditingkatkan. Ya, kalau itu formal berarti kondisinya ditingkatkan, tetapi kalau informal lalu dibuatkan dipindahkan menjadi formal. Ya, tadi ya ada antara slum, ada squatter. Jadi mereka yang lahan tinggal di lahan yang tidak punya sertifikat atau mereka tidak punya kepemilikan lahan, ya lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi bagian dari lingkungan perkotaan itu secara formal. Nah, itu yang formal. Tapi kalau sudah formal, ya berarti ditingkatkan kualitas lingkungannya. Jadi bisa tadi betul disampaikan oleh teman-teman tadi, ya Mbak Aisyah dan Mbak Cindy, perluasan lahan misalnya, lalu layanannya misalnya apa ya, misalnya jaringan sarana prasarana, atau mungkin kondisi rumahnya sendiri ditingkatkan, atau bahkan dari aspek kependudukan. Ya, jadi seperti tadi saya singgung, banyak orang-orang itu tidak punya KTP, karena untuk bikin KTP kan harus menunjukkan status formal legal dia tinggal di mana. Nah, ini pada saat dia tidak punya KTP, dia tidak punya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, dia tidak bisa mendapatkan jaringan listrik, anak-anak tidak bisa sekolah, dan lain-lain. Jadi ini lalu kalau urusannya jadi panjang. Nah, kegiatan-kegiatan ini lalu meliputi banyak ya sebenarnya, bisa penyediaan layanan ekonomi, sosial, kelembagaan seperti tadi yang saya sampaikan, ya, masyarakat dan seterusnya. Nah, bisa dalam bentuk mencakup aspek hukum ya berkaitan dengan kepemilikan tanah atau infrastruktur, ya, atau pendidikan kesehatan gitu ya, bukan kesehatan ya, tetapi perlindungan terhadap kesehatan maksudnya, ekonomi dan lain-lain. Nah, ini melibatkan banyak pihak ya, jadi bukan hanya pemerintah, ini menjadi tanggung jawab semua orang sebenarnya ya, karena contohnya begini, ada beberapa kasus ya, ada beberapa yang mereka itu misalnya contohnya ada satu tempat ada konsentrasi kampung kumuh ya, lalu ada gerakan dari pemerintah untuk melakukan upgrading di situ. Bisa jadi penduduk di sekitar situ tidak mau, ya tidak menerima. Mengapa? Karena mereka merasa risih tinggal bersebelahan dengan masyarakat seperti itu misalnya. Nah, ini kan lalu butuh partisipasi yang bukan hanya dari warga yang tinggal di situ saja, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar, bukan di situ saja, tapi di sekitar situ juga harus juga terlibat. Nah, dan lain-lain ya. Jadi ini kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaan ini menjadi sangat opini ya. Monggo mungkin ya boleh disampaikan. Lalu mengapa sih slum upgrading itu menjadi penting? Kok lalu harus ada slum upgrading? Monggo Mas-mas dari kelas ABC. Ini saya terbawa di mata kuliah lain itu sampai kelasnya sampai D, ini sebenarnya sudah sampai C. Monggo kelas ABC. Ada yang mau menyampaikan kenapa sih slum upgrading ini penting? Ya, coba kita lihat kelas C ya. Mas Yan Ahsani Firdaus ada? Yuk, Mas Yan. Mas Yan Ahsani Firdaus? Oh, tidak ada ya. Oke, monggo. Oh, oke, silakan Mas Yan. Oke. Boleh disampaikan, Mas. Kenapa sih slum upgrading itu penting untuk kita lakukan?
Baik, Pak. Mungkin untuk memperbaiki lahan yang kumuh tersebut, Pak. Yang tadi awalnya kumuh, diperbaiki lagi menjadi lebih indah gitu. Ya, perbaikan lahan ya. Iya. Ada yang lain nggak? Belum ada, Pak. Oke, satu dulu boleh ya. Nanti kita tambahkan dari teman-teman yang lain. Dari kelas C juga masih boleh deh, Mbak Novara Diva. Novara. Ya, Pak. Iya, silakan tambahkan boleh, Mbak. Mencegah terjadinya bencana, Pak, kayak kebakaran. Oh ya, itu betul juga salah satunya ya. Jadi untuk kaitannya dengan mitigasi bencana ya, karena seringkali kita bicara mendengar cerita-cerita kebakaran besar terjadi di daerah kampung kumuh gitu ya. Oke. Baik, satu lagi deh dari kelas A ya, atau kelas B boleh lah. Mbak Novianti Putri ada? Novianti Putri? Ada Mbak Novianti Putri? Oke. Ya. Boleh dibantu temannya yang lain. Nah, ini yang on cam aja deh sekarang sekali-sekali. Izin menambahi, Pak. Mas Arief Amirul Fatah dari kelas A ya, silahkan Mas. Untuk memperbaiki tata letak bangunan suatu kawasan atau kota. Oke. Ya, makasih Mas Arief ya atas tambahan informasinya. Baik, kita coba lihat ya. Pak. Monggo. Saya ingin menambahi. Mas Azril ya, monggo. Untuk terhindar dari penyakit atau wabah karena permukiman kumuh. Betul. Itu saya kira juga betul ya, karena pada saat misalnya terjadi wabah tipes begitu ya, atau mungkin kalau tipes tidak terlalu ya, tapi pes atau misalnya demam berdarah di daerah itu akan bisa menyebar ke tempat lain kan. Ya, jadi saya kira itu juga betul Mas Azril. Izin menambahkan, Pak. Monggo Mas Khairul Anwar. Yo. Sesuai dengan PP 14 tahun 2016, tujuannya peningkatan kualitas, Pak. Kualitas apa ya? Kualitas lingkungan perumahan. Kualitas lingkungan perumahan ya. Baik, terima kasih Mas Khairul. Ya betul. Jadi lingkungan kumuh itu memang tidak bisa dibiarkan begitu ya, karena selain lalu lingkungan itu akan bisa mempengaruhi tadi ya masalah kesehatan, keamanan, keselamatan begitu. Nah, tetapi yang kedua juga kalau itu dibiarkan akan muncul ya, mendorong munculnya tempat-tempat baru. Kenapa? Karena mereka barangkali salah satunya begini, itu menjadi semacam iklan atau propaganda untuk orang-orang dari daerah luar kota tersebut untuk lalu datang dengan cara yang sama ya, tinggal di situ dengan cara yang sama. Bayangkan saja misalnya di Jakarta itu terkenal dengan kampung kumuh ya. Lalu orang-orang dari luar daerah mungkin akan terdorong, ke sana aja yuk, kita nanti bisa tinggal seperti itu aja udah cukup. Mereka tinggal di kampung kumuh aja udah bisa hidup dengan baik itu misalnya. Nah, ini kan tidak baik. Nah, jadi jika kawasan ini nanti akan dibiarkan memburuk, pemerintah juga lalu akan kehilangan otoritas ya, karena tentu saja ini menjadi propaganda yang kurang bagus tadi ya. Dan tadi ada penyakit, ada kejahatan, dan lain-lain yang itu juga bisa menjadi masalah. Tetapi yang terakhir saya kira ini juga penting bahwa masyarakat itu perlu memiliki hak dasar atas hidup dengan cara yang bermartabat, dengan kondisi yang layak. Nah, oleh karena itu ini menjadi harus disiapkan ya. Oke, kira-kira itu. Nah, lalu rupanya juga ini terkait dengan apa yang sudah dicanangkan oleh PBB ya melalui SDGs atau Sustainable Development Goals. Insya Allah nanti pekan depan Budia akan cerita lebih banyak tentang ini. Nah, berkaitan dengan itu paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria yang relevan dengan skenario dari slum upgrading itu, bahwa yang pertama negara-negara di dunia itu perlu mengembangkan skenario lingkungan tanpa kemiskinan ya. Jadi yang pertama itu adalah mengakhiri kemiskinan itu di dalam banyak bentuk ya. Jadi bentuknya macam-macam kemiskinan itu ya, termasuk salah satunya adalah kampung kumuh. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan
kehidupan yang sejahtera dan sehat. Ya. Dan yang keenam, ini ada untuk penyediaan air bersih dan layak. Lalu yang kedelapan ini pekerjaan yang layak, karena memang bicara tentang selam itu tidak hanya bicara tentang tempat tinggal rupanya, tapi tentang bicara bagaimana mereka secara ekonomi juga berdaya. Nah, mau berdaya secara ekonomi ya lalu harus bicara tentang employment, ya masalah pekerjaan, masalah pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dan sebagainya. Ya pekerjaan yang layak tadi. Yang ke-11 ya, ini kota yang lebih resilient, lebih tahan terhadap tadi bencana, kejahatan, kesehatan, penyakit dan sebagainya. Ya kalau tempatnya kumuh ya dia akan sangat rentan terhadap hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir adalah ini perlu akan menjadi bentuk perwujudan dari kemitraan kerjasama antara partner-partner stakeholder yang terlibat dalam pembangunan perkotaan. Jadi setidaknya relevan dengan 6 itu ya. Jadi itu adalah salah satunya. Nah, sekarang pada saat selam itu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Bagaimana cara melakukan upgrading yang paling tepat? Nah, bagaimana kalau misalnya kita ya sudah selam itu kita hancurkan saja, lalu kita mulai mereka kita usir, kita pindahkan di tempat lain begitu. Mungkin ada orang-orang yang tidak sepakat dengan ini. Nah, kira-kira mengapa selam itu tidak dengan mudah lalu sudah dibongkar aja, suruh pindah, suruh pergi begitu. Kira-kira apa yang mempengaruhi atau mendorong ini? Boleh monggo Mas-mas, Mbak-mbak boleh menyampaikan opininya di sini, silakan. Izin masuk. Masuk, silakan Mas Alifan. Okay. Ya, kalau menurut saya karena banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sih Pak. Terkait itu banyak analisa-analisa yang perlu dilaksanakan sebelum entah itu pembubaran, entah itu dan sebagainya. Soalnya takutnya kayak yang waktu itu Budiah 2 minggu lalu ya, 2 pekan lalu, yang terkait entah itu Rusunawa yang itu takutnya banyak faktor-faktor yang malah bertambah, entah itu mulai dari mereka jadi susah untuk bekerja, entah itu misalkan sosialnya renggang, entah itu dan sebagainya. Dan memang menurut saya memang perlu ditekankan terkait analisanya sebelum kita entah itu mau kita bangun semua nih, kita ratakan semua, atau misalnya mau kita pindah dulu nih. Nah, itu perlu itu sih Pak menurut saya. Oke, Mas Alifan ya, ada satu opini dari Mas Alifan tadi disampaikan. Ya, monggo ada yang mau mengcounter, boleh menambahkan, boleh tidak setuju dengan komentar Mas Alifan. Monggo silakan, Mbak Sisilia. Ya, Pak, izin masuk ya silakan, sebelumnya. Mbak Sisilia. Saya hendak menambahkan terkait yang tadi sudah Mas Alifin katakan. Sebelum kita menganalisa, yang dari analisa itu tentunya kita juga harus menganalisa pola pikir masyarakat itu sendiri. Nanti untuk dari pola pikir masyarakat itu sendiri akan menghadirkan pemukiman-pemukiman yang sekiranya sesuai gitu untuk lingkungan hidup yang layak gitu. Oke, ini saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Terima kasih Mbak Sisilia dan Mas Alifan. Saya ingin menggarisbawahi ya. Pertanyaannya itu adalah mengapa, misalnya di sebuah tempat itu kita tahu daerah itu kumuh, ilegal, pokoknya di situ banyak orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya. Ya sudah dibasmi saja gitu ya, mereka diusir saja gitu ya. Mengapa? Why not tear down? Tear down itu artinya ya sudah dibongkar, dirubuhkan, diusir gitu ya. Terus kita mulai dari awal dengan pembangunan yang lebih baru, yang lebih baik. Nah, mengapa tidak dengan cara seperti itu? Nah, saya ulangi lagi pertanyaan ini. Boleh satu saja terakhir ini yang tadi Mbak Sisilia dan Mas Alifan sudah memulai dengan sangat baik gitu ya. Tapi mungkin saya ingin menegaskan lagi bahwa apa sih yang membuat kita itu sulit untuk lalu udah tahu nih kumuh itu ya, terus dibongkar wae itu ya. Bahkan tanpa menambahi Pak. Ayo Mas Arif Admirul. Monggo. Karena kalau pemukiman kumuh itu disuruh pergi dan dibongkar itu ya Pak, mungkin mereka akan membuat pemukiman kumuh di tempat lain daerah lain gitu. Itu salah satu pendapat yang masuk akal. Jadi kalian barangkali bisa fokus kepada pertanyaan ini. Kenapa sih tidak dibongkar saja mereka suruh pergi? Salah satu jawaban tadi Mas Arif saya kira bagus ya, fokus kepada pertanyaannya. Ya bisa jadi mereka tinggal
akan pindah ke tempat lain gitu ya. Ya, jadi ini ya, pada saat kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, kembali kita harus mencermati maksud dari pertanyaannya itu apa. Oke. Ya, jadi kalau seandainya itu daerah kumuh itu dibangun di atas tanah yang tidak aman atau pada dasarnya tidak stabil, ya, relokasi itu barangkali menjadi pilihan yang terbaik dan merupakan pilihan yang baik gitu ya. Misalnya apa, di daerah yang rawan banjir. Itu sudahlah, mau mereka bahkan legal sekalipun kita akan bisa dengan mudah bahwa Bapak daripada nanti di sini banjir lagi ya, kami nggak mau nanggung, monggo kita pindah saja ya, begitu. Tetapi kalau lahan ini berada di tanah yang lokasinya strategis ya, seperti di perkotaan itu kan banyak ya, mereka masyarakat perkampungan kumuh itu justru mengambil lahan-lahan yang sangat strategis ya. Nah, ini kalau nanti kita akan memindahkan mereka begitu saja, itu akan mencabut mereka dari habitatnya. Habitat itu kan bukan hanya masalah tinggal, tapi tempat mereka sekolah, kalau sekolah ya, atau tempat mereka bekerja dan lain-lain. Sehingga boleh jadi tadi yang disampaikan mungkin akan justru menimbulkan masalah lain di tempat lain gitu ya, atau masalah baru di tempat baru gitu ya. Nah, ini lalu dalam konteks itu lokasi menjadi sangat penting. Kenapa? Karena lokasi menjadi sangat penting untuk masyarakat miskin perkotaan. Nah, kemarin Budia kan menyampaikan ada contoh satu relokasi yang sampai berapa kilometer begitu yang mereka harus akses ke tempat kerja itu 1 jam perjalanan. Nah, ini kan satu masalah yang bermasalah. Jadi memang tidak mudah untuk lalu bilang bahwa ayo kita bangun ulang, mereka suruh pindah saja. Nah, yang terakhir ini kayaknya, semoga terakhir. Pada saat kita lalu tahu ya masalah-masalah yang berkaitan dengan slum upgrading itu rupanya tidak sederhana. Apa sih tantangan-tantangan yang kalian bayangkan pada saat lalu menghadapi sebuah proyek yang berkaitan dengan slum upgrading ini? Satu saja monggo. Setiap teman-teman boleh satu saja poin disampaikan. Apa saja? Silakan Mas, monggo Mbak. Kelas B, C boleh, kelas A silakan. Yuk. Ya. Mbak, izin masuk, Pak. Oke, Mas Rian Setio, silakan Mas Rian dari kelas A lagi ya. Ini kelas A luar biasa ini. Yuk, silakan Mas Rian. Salah satunya kebiasaan masyarakatnya, Pak. Behavior ya, masalah kebiasaan. Itu satu hal. Betul. Oke, monggo yang lain, Mas, Mbak. Saya tadi melihat ada Mbak Nisrina kayaknya mau angkat mikrofon ya. Nggak jadi ya. Mbak Nisrina Aulia. Kan kelas B. Mbak Nisrina Aulia. Oh, nggak jadi. Mbak Nisrina Aulia. Kalau kesulitan kalian boleh loh respon di chat line, nggak apa-apa juga. Ya. Teman-teman yang tidak bisa merespon melalui mikrofon boleh dengan chat line. Mbak Nisrina, oke, tidak respon. Coba deh saya minta dibantu lagi kelas B. Mas Aji Sopiudin, ada? Ya, Mas Adi Sopiudin. Silakan Mas Aji Sopiudin. Tidak ada, oke. Terakhir ya dari kelas C. Nah, ini sekali-sekali yang pakai on cap deh. Demes Rafika, Syahrul Nur Rohmah. Nah, monggo Mbak Demes ya. Iya, Pak. Iya, silakan Mbak. Boleh dibantu satu saja boleh. Menurut saya tantangan dalam meningkatkan kawasan mungkin dalam pembangunan perumahannya itu, Pak. Lahannya juga mencari lahan barunya juga. Lahan baru ya. Iya. Lahan baru ya. Oke, baik. Ini ada yang masuk lewat chat. Mas Ridwan Nur ya. Mengambil hati dari masyarakat untuk mengikuti Islam. Jadi meningkatkan trust ya. Ya, jadi saya kira betul. Jadi masalah trust itu, kepercayaan itu juga tidak mudah ya. Terima kasih Mas Ridwan Nur sudah respon melalui chat line. Boleh kalian lewat chat line juga boleh. Oke, kita akan lihat beberapa ya. Yang pertama adalah salah satunya koherensi dalam masyarakat. Jadi pada saat kita bicara tentang slum upgrading itu, seringkali yang muncul pertama justru adalah potensi konflik. Ya, jadi bagaimana lalu
perseteruan di antara mereka sendiri juga mungkin akan cukup keras ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Nah, untuk daerah kumuh yang tidak homogen misalnya ada beberapa kepentingan pribadi, nanti contoh yang lain ya, yang beragam, misalnya bicara tentang kriminalitas, bagaimana orang-orang di antara mereka ada yang menjadi tuan tanah ya, walaupun sama-sama informal tapi ada yang ngebosi istilahnya itu ya. Ini sering itu ya, seperti kita bukan rahasia lagi di daerah-daerah tertentu yang ada banyak pedagang kaki lima itu kan sebenarnya tanah-tanah tidak bertuan atau dia bertuan milik orang lain, tapi lalu ada orang-orang yang mengumpulkan retribusi misalnya, bayar pajak ya, wong tanah aja nggak beli kok bayar pajak gitu ya, dan ada orang-orang seperti itu. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang lalu memang perlu secara hati-hati untuk dinegosiasikan ya, lalu dirundingkan. Mengapa? Lagi-lagi supaya penyelesaian itu bukan dalam rangka untuk lalu memunculkan masalah baru. Ya. Nah, ini tambahan lagi dari Mbak Meliana ya. Jadi selain kebiasaan mungkin karena kurang lahan, ini tentu saja juga betul ya, dan juga masalah anggaran itu juga apa namanya, salah satu aspek yang betul juga. Ya, terima kasih Mbak Meliana. Nah, oke. Nah, secara umum Mas Mbak, kita bisa lihat ada cukup banyak sebenarnya masalah dan tantangan isu yang berkaitan dengan perkembangan perhutangan dan kumuh ya, dalam konteks kumuh itu. Jadi contohnya dalam sisi demografi ya, dari sisi demografi, dari sisi kependudukan itu ada peningkatan jumlah, peningkatan demand atau tuntutan kebutuhan terhadap urban housing atau permukiman dan infrastruktur secara sangat pesat gitu ya. Nah, sementara di sisi yang lain kota-kota itu secara terutama pusat-pusat kota itu tidak cukup punya dukungan finansial atau servis untuk melayani itu. Nah, dari sisi social behavior tadi sudah disampaikan ada beberapa perilaku ya, misalnya bicara tentang heterogenitas. Jadi mereka semakin masyarakatnya itu multikultural misalnya, dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga ada kebutuhan yang berbeda terkait dengan pendidikan, konsumsi, kebudayaan. Jadi orang datang dari latar belakang macam-macam, yang keyakinan macam-macam, yang lalu itu menyulitkan untuk saling hidup bersama gitu. Nah, yang kedua adalah biasanya orang-orang seperti itu mempunyai kolektif culture yang cukup kuat ya. Kolektif culture itu seperti apa sih misalnya ya? Jadi istilahnya itu solidaritas ya. Solidaritas yang cukup tinggi yang biasanya berkaitan dengan etnisitas, misalnya sama-sama dari Jawa itu ya, atau sama-sama dari Banjar begitu. Nah, mereka punya ikatan yang tinggi. Nah, kalau ikatan tinggi itu menghasilkan sesuatu yang baik sih nggak ada masalah, tapi kalau menghasilkan sesuatu yang kurang baik, nah ini yang menjadi problem. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu juga yang mendorong munculnya isu kerusuhan ya, atau konflik secara terbuka di tahun awal 2000-an, kan kalian belum lahir ya, tetapi itu terjadi dari bonding atau ikatan kultural yang lalu memunculkan sentimen-sentimen negatif justru gitu ya. Dan seterusnya itu ya. Dari sisi ekonomi juga demikian ya. Jadi dari posisi misalnya pertumbuhan ekonomi secara makro juga banyak negara-negara atau banyak pemerintah kota itu tidak cukup punya resource itu ya untuk mengantisipasi ini itu ya. Lalu tadi ada dukungan apa namanya, kebutuhan layanan penyediaan housing dan infrastruktur ini juga memerlukan investasi yang cukup besar, dan ini saya kira juga yang terjadi sekarang bahwa gap antara kaya dan miskin itu sekarang semakin sangat lebar ya. Bayangkan saja ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, kalau kita melihat porsi kekayaan orang-orang yang super kaya itu, mereka mungkin jumlahnya hanya 5% aja nggak ada. Ya, hanya mungkin sekitar di bawah 5%, tetapi mereka menguasai aset lebih dari 80% aset yang ada di dunia. Di Indonesia juga demikian. Orang-orang kaya itu tuh asetnya sampai dengan 70-80% seluruh aset yang ada di Indonesia, tetapi hanya dikuasai oleh 10% orang saja atau 20% orang saja. Nah, sementara yang 90% sisanya itu mereka dalam kehidupan yang sebenarnya tidak sangat cukup gitu ya.
Lalu dari sisi lingkungan juga demikian. Jadi keterbatasan lahan-lahan yang layak huni itu juga menjadi sangat terbatas, dan itu mempengaruhi tadi konsumsi natural resources atau sumber daya lingkungan, termasuk air bersih, terus termasuk sampah dan sebagainya. Dari sisi finansial juga demikian, dan dari sisi pemerintahan juga saya kira ini menjadi satu hal yang bahwa secara umum biasanya di kita itu model pemerintahannya itu tersentralistik ya. Jadi top down, pemerintah punya gagasan apa ya itu yang dilakukan. Jadi jarang sekali bukan jarang ya, ada beberapa pendekatan bottom up dari bawah ke atas menggali aspirasi dari masyarakat, tetapi tidak dilakukan dengan cara yang sepenuhnya tepat ya. Jadi hanya basa-basi yang penting menjadi alasan biar proyeknya lancar lalu mengadakan partisipatori, tetapi metode atau mekanisme yang dilakukan itu tidak sepenuhnya betul. Nah, ini adalah beberapa tantangan ya, nanti detailnya boleh dibaca. Nah, lalu di dalam PP 14 tahun 2016 itu yang sebenarnya bagaimana untuk pencegahan permukiman kumuh itu sudah diatur melalui paling tidak ada dua cara, bahwa pengawasan dan pengendalian dan juga pemberdayaan masyarakat. Ini saya kira betul yang tadi disampaikan oleh teman-teman di depan, bahwa pencegahan atau penanganan permukiman itu perlu dilakukan untuk menghindari bahwa tidak muncul permukiman kumuh yang baru gitu ya. Kalau kita usir lalu nanti akhirnya dia pindah di tempat lain ya sama saja gitu ya. Tetapi yang paling penting sih sebenarnya untuk mengurangi potensi munculnya kekumuhan itu, sehingga itulah di sini muncullah aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya masalah lalu mereka diskusi seperti ini ya. Aspeknya tidak hanya itu, nanti kita lihat seperti apa di belakang. Jadi kalau sosialisasi sudah dilakukan itu sebenarnya belum cukup, gitu ya, karena ada aspek-aspek lain yang bicara tentang itu. Ya, jadi untuk pengawasan dan pengendalian misalnya perlu ada perizinan. Nah, perizinan ini perlu dilakukan supaya untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan atau lingkungan yang dibangun itu sesuai dengan rencana tata ruang. Perlu ada keterpaduan antara rencana pembangunan dengan sarana prasarana yang akan dikembangkan di sana, begitu. Lalu yang kedua adalah bicara tentang standar teknis. Perlu ada standar teknis terkait dengan bangunan gedung, jalan, penyediaan air minum, drainase dan seterusnya, termasuk proteksi kebakaran dan pengolahan sampah dan limbah. Mengapa? Karena kalau tidak ada standar nanti orang bikin skarpe dewe gitu ya. Kayak misalnya di kampung-kampung itu udah sebenarnya dia masuk kategori bukan slum ya. Tapi secara pelan-pelan satu orang membuat sumur atau mungkin tempat septic tank itu tidak mengikuti aturan. Begitu rumahnya tambah satu lagi, mungkin masih nggak ada masalah. Tapi begitu satu kampung itu ada 50 orang membuat septic tank sembarangan begitu, lalu akan mencemari air tanah misalnya. Nah itu akan mempengaruhi lingkungan itu menjadi kampung kumuh di dalam long term-nya atau jangka panjangnya. Jadi standar teknis ini memang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya sistem layanan, kapasitas, kualitas begitu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kelayaan fungsi ya. Nah, kelayaan fungsi ini ya kelayaan fungsi bangunan, jalan, lingkungan, drainase, air, sampah dan seterusnya. Jadi ini bisa dari sisi teknis tapi bisa juga dari sisi administratif ya. Nah, yang berikutnya adalah tata cara untuk pengendalian atau pengawasan pengendalian ini adalah berkaitan dengan tadi pemantauan secara berkala dan insidentil, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung itu ya orang datang itu ya lalu kita tahu bahwa daerah ini kumuh, mari kita lakukan upgrading. Tapi boleh saja ada beberapa laporan ya, pengaduan dari masyarakat yang merasa di situ kok tercemar itu lingkungannya oleh satu lingkungan tertentu. Nah, boleh lalu berdasarkan laporan itu kita tindak lanjuti. Atau melalui evaluasi atau selanjutnya melalui evaluasi. Jadi untuk menilai sesuatu sesuai dengan apakah perizinannya sesuai, apakah standar teknisnya tercapai, apakah kelayakannya itu juga tercukupi gitu ya. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, ini masukan untuk pemerintah karena yang punya otoritas untuk mengatur itu kan pemerintah ya. Jadi kalau kita lalu hanya berdasarkan kondisi itu kita melakukan action begitu ya, tiba-tiba itu ya, itu tidak bisa juga ya. Jadi harus melalui koordinasi dengan pemerintah. Nah, yang terakhir adalah atau yang kedua ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ya.
Kalau dalam PP 14 2016 pasal 104 itu dituliskan ada 2 paling tidak melalui pendampingan. Ya, jadi pendampingan ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan kapasitas masyarakat, ya salah satunya seperti itu. Jadi masyarakat itu ditemani untuk membangun masyarakat mereka sendiri. Ini seperti yang mungkin dalam konteks yang sedikit berbeda, kemarin beberapa teman mahasiswa dan kami itu mencoba mendampingi satu lingkungan desa untuk membangun sebuah pasar, ya. Mereka sudah punya atau mereka punya gagasan, tetapi ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan aspek teknis yang mereka kurang paham gitu ya. Jadi inisiatif mereka itu mungkin perlu diluruskan, perlu ditemani untuk bahwa apa yang mereka lakukan itu betul-betul sesuai dengan koridor kelayaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah pelayanan informasi. Pelayanan informasi tentang apa? Rencana tata ruang itu harus yang ada di pemerintah itu harus di-share, itu harus menjadi dokumen publik yang semua orang boleh mengakses, termasuk penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, standar teknis. Jadi ini adalah hal-hal yang harusnya menjadi dokumen publik sehingga semua orang yang akan membangun itu bisa mendapatkan panduan yang jelas. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dari apa yang disampaikan oleh IAP 2 ini, ya, jadi ada spectrum of public participation, itu tuh ada sampai dengan 5. Yang pertama itu level paling rendah itu adalah inform. Nah, inform ini sebenarnya adalah fungsi ini, ya, menyediakan dokumentasi informasi itu masih sebatas dari informasi saja, kita menyampaikan informasi satu arah kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, tetapi yang kedua, level kedua itu adalah melakukan konsultasi. Jadi selain mendapatkan informasi itu, masyarakat boleh dong melakukan konsultasi. Kalau mereka nggak paham, mau tanya siapa? Nah, ini ya, jadi seperti tadi kalau inform itu ya melalui website, melalui dokumen yang disebarkan. Nah, kalau yang konsultasi itu ya melalui open house, pertemuan, konsultasi, meeting dan sebagainya. Nah, level berikutnya yang lebih tinggi adalah involve. Involve itu apa? Keterlibatan. Jadi mereka lalu melakukan dialog. Jadi kalau konsultasi itu ini bertanya, ini menjawab begitu ya. Ini bertanya, ini menjawab. Tetapi kalau involve itu dialog antara A dan B itu mereka timbal balik ngomong, diskusi. Ya. Nah, tingkat yang lebih tinggi lagi adalah collaborate. Elaborate itu adalah kerjasama. Nah, di sini lalu muncullah community advisory committee. Jadi dalam konteks itu perlu ada perwakilan masyarakat itu yang dalam bentuk tertentu mungkin terlibat langsung dalam proses slum upgrading itu. Jadi bekerja betul bersama-sama. Jadi bukan dia menjadi objek atau menjadi sasaran ya, tetapi dia menjadi subjek juga. Jadi dia melakukan action gitu ya di dalam posisi collaborate ini. Nah, yang paling tinggi adalah empower. Empower itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pemberdayaan tadi. Jadi level empower itu sudah bicara tentang bahwa mereka berdiri dalam situasi yang sejajar. Ya, jadi mereka bersama-sama itu mikir gitu ya. Jadi bukan lagi mereka diberi bantuan lalu silahkan nanti dibangun di ini segala macam, tetapi mereka terlibat secara lebih aktif ya. Jadi tingkat care-nya itu, tingkat perhatiannya itu lebih tinggi dan bahkan mereka bicara tentang inisiatif yang betul gitu ya. Jadi inisiatif gagasan itu mungkin bahkan muncul dari mereka. Gitu ya. Nah, jadi ini perlu dipahami bahwa pemberdayaan itu dalam konteks siklus atau tingkatan itu sebenarnya juga ada paling tidak ada 5 macam gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mas Mbak, monggo sambil kalau ada diskusi yang ingin disampaikan boleh melalui chat line ya, tidak perlu saya beri waktu khusus, mungkin nggak apa-apa, tapi boleh kalau mau disampaikan. Nah, ini ada satu contoh ya, ini ada diskusi dari Mas Gigih ya, diambil dari representasi ini, dari sekian tantangan bukankah faktor dari pemerintah yang menjadi pusat dari slum problem maupun maksudnya ya ini. Mas Gigih boleh over microphone? Saya agak kurang paham. Ya, Mas Gigih. Monggo. Suara saya masuk, Pak? Masuk banget, jelas. Yuk. Iya, Pak. Jadi kan dari referensi yang Bapak paparkan tadi, itu kan
ada berbagai masalah atau berbagai tantangan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah SLAM upgrading itu kan, Pak. Nah, kalau dipikir-pikir, saya sudah melihat beberapa contoh, ya contoh kayak jurnal ataupun makalah punya yang ada di website itu semua itu endingnya adalah pemerintah. Tergantung dari pemerintah itu, Pak. Nah, kalau semisal seperti itu, bukankah dari segala segala tantangan itu kita terfokuskan kepada sistem pemerintahannya dulu baru ke yang lain gitu yang ya, lain atau ya. Atau bagaimana begitu? Itu kalau dalam siklus itu memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, Mas. Betul, pemerintah punya peran sentral karena dia adalah yang punya legitimasi untuk memerintah mengatur. Tetapi inisiatif bisa muncul dari siapa saja. Kalau kita lihat dalam skema yang terakhir tadi, pemberdayaan masyarakat tadi, ya kita kembali ke atas tadi, empower pada saat kita sudah sampai level empower itu inisiatif bisa muncul dari siapa saja. Karena apa? Karena kadang-kadang pemerintah juga terlewat gitu ya. Tentu saja sih begini ya, kalau kita melihat contohnya Singapura itu pemerintahnya itu pinter. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu juga pinter. Contohnya apa? Di tempat kita itu kan yang sekolah sampai S3 itu ya maaf paling dosen ya. Nah kalau di sana itu pegawai negeri itu sekolah sampai S3 juga banyak. Jadi pemikiran-pemikiran pegawai negeri itu sudah selevel doktor gitu ya, selevel staf ahli. Jadi nah itu memang betul Mas, pemberdayaan di sini bukan hanya di level masyarakat tapi di level pemerintah. Nanti di belakang akan ada lagi diskusi yang mungkin akan mencoba mendukung dari statementmu ini. Betul Mas Gigi yang disampaikan, pemerintah punya peran sentral sekali di dalam konteks ini. Terus kemudian gini, silakan. Saya kan juga ketemu sama seorang arsitek. Beliau ternyata juga masuk IAI juga. Beliau juga sempat kayak menghimpun sebuah mahasiswa di mana pada saat itu satu komunitasnya itu kayak berusaha untuk membuat desa itu dengan yang samping sungai itu membuat sebuah jamban, Pak. Jadinya jadinya masyarakat di sana itu kan keseringan di sungai ya kalau mau berhajat ya. Itu ada rencana untuk seperti itu, Pak. Kemudian pada saat itu juga dimasukkan sebuah ajang lomba dan pada saat itu juga alhamdulillah katanya dapat donasi, dapat sponsor, semacam hadiah dari pemerintah tersebut, Pak. Kemudian pada saat semuanya sudah dikelola sama komunitas tersebut sama warga setempat, kemudian warga setempat itu kayak dia kayak sok-sokan gitu loh, Pak. Mungkin karena sebelumnya karena latar belakang masyarakat tersebut kayak daerah preman, Pak. Jadinya tiap-tiap orang itu kayak sok udah merasa kepinteran atau bagaimana, terus kayak dia itu kayak mengambil posisi komunitas gitu loh, Pak. Kayak oh ini wilayahku, dia aku akan mengolah bagian ini. Jadinya kayak bercabang-cabang gitu, Pak. Sehingga ini tidak bisa jadi sebuah program berkelanjutan, tapi pada saat itu kayak stop gitu loh, Pak. Terus kemudian kan saya kan tanya kembali kepada arsiteknya itu kan, Pak, beliaunya. Terus apakah ini ada solusinya atau tidak? Terus ngomongnya tidak ada. Nah, menurut dari Pak Wisnu sendiri ini bagaimana, Pak? Iya, itu memang betul. Tadi saya sudah singgung juga di depan kayaknya bahwa pada saat kita bicara tentang pemberdayaan atau upgrading seperti ini lingkungan ya, bukan hanya selam ya, itu potensi konflik itu besar. Potensi konflik itu besar. Nah, mengapa hal-hal seperti itu terjadi? Ini kalau saya melihat Mas ya, kita itu sering membuat proyek ini, saya kira begini. Coba saya masuk di slide ini aja ya. Ya, orek-orek gampang ya, di sini aja ya. Mohon jangan dilihat isinya. Jadi begini, pada saat kita itu sebagai arsitek, kita itu seringkali fokus kepada desain yang namanya desain fisik, ya bagaimana membangun fisik.
Nah, ini yang sebenarnya bahaya dalam konteks kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Kenapa? Karena hal-hal yang bicara hanya fokus kepada desain fisik seperti ini ya nanti akan hanya fisik saja, tetapi dalam konteks sosial ini sebenarnya mereka perlu disiapkan dulu. Jadi proses-proses sosial ini berkaitan dengan misalnya pengelolaan, ya, proses kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan organisasi, ini yang seringkali dilewati. Nah, sehingga apa pada saat proyek fisik ini terjadi yang muncul bukan selesai masalah, tapi muncul masalah baru terkait dengan tadi saling klaim bahwa ini nggone sopo, ini nggonku lho, kowe ora oleh nganggo dan sebagainya. Nah, ini mindset seperti ini masih banyak terjadi di kita. Saya ada pengalaman kemarin 1 bulan yang lalu ya diminta untuk Dinas Kebudayaan di Jogja itu mendampingi menyusun master plan pembangunan desa mandiri budaya. Ya, di sini yang dimaui oleh dinas itu adalah bahwa mari kita lestarikan budaya ya melalui beberapa skenario. Budaya itu apa? Budaya itu kan luas ya, misalnya gotong royong, kesenian, makanan tradisional, segala macam. Nah, bagaimana kalau ini nanti agar bisa lestari? Nah, mari kita usulkan kegiatan-kegiatan yang mendukung kepada itu. Nah, tetapi apa yang terjadi di masyarakat adalah yang mereka usulkan, Pak, gimana kalau kita bikin joglo untuk pentas kesenian? Fokusnya kepada joglonya, pendopo. Pak, bagaimana kalau kita bikin tempat untuk kuliner, yang difokuskan adalah bikin bangunannya, bikin warungnya. Sementara bagian-bagian yang terkait dengan bagaimana lalu kuliner tradisional itu harus diangkat berkaitan dengan misalnya proses masaknya kenapa tidak dipikirkan dulu, siapa yang akan bikin juga tidak dipikirkan dulu. Jadi bikinnya itu langsung, yang diusulkan itu langsung hal-hal terkait dengan fisik. Nah, ini yang lalu sering terjadi begitu, Mas Gigi. Nah, saya tidak tahu proses mereka seperti apa, tapi saya kira mungkin itu ilustrasi yang tadi saya bilang bahwa teman-teman arsitek seringkali bicara tentang fisiknya doang. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Kalicode ya, Kalicode di Jogja di pinggir Sungai Kalicode, itu kan dulu dimotori atau didampingi oleh Romo Mangun. Kalian boleh deh melihat literatur mencari siapa sih Romo Mangun itu. Jadi Romo YB Mangun Wijaya nama lengkapnya, sering dipanggil sebagai Romo Mangun. Beliau arsitek gitu ya, dosen di arsitektur UGM, tapi lalu beliau memutuskan untuk keluar jadi dosen. Kenapa? Karena panggilan hati beliau sebagai Romo, sebagai pendeta, sebagai pastor, itu melihat masyarakat itu butuh uluran tangan. Dia menemani teman-teman masyarakat di Kalicode itu sampai bertahun-tahun. Ya, lama sekali. Untuk membangun itu, untuk memunculkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan secara bersama-sama, secara membangun lingkungan secara bersama-sama, dan itu prosesnya bertahun-tahun lama sekali. Jadi dalam konteks pendampingan itu memang tidak mudah dan tidak lalu hanya bicara tentang fisik selesai. Begitu kalau menurut saya, Mas Diki. Jadi itu harus disentuh dari sisi sosial, nggak bisa lalu hanya dari aspek fisik. Kita harus betul-betul bicara tentang ini ya, tentang behavior, tentang budaya mereka itu seperti apa, dan pemahaman kita tentang itu seringkali kurang. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa sedikit menjawab. Baik, Pak, terima kasih, sangat jelas sekali, Pak. Sangat jelas ya. Oke. Ada tambahan dari Mas? Sama-sama, Mas. Ini ada pertanyaan respon. Wah, ini menarik sekali. Ini pertanyaan-pertanyaan kalian ini semakin sulit ya, tapi saya semakin senang ya. Menambahkan Mas Hairul Anwar tadi bahwa pemerintah bersifat sentral, tetapi bisa juga ada inisiatif dari masyarakat setempat. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat setempat itu bisa memiliki inisiatif, Pak, sedangkan pemaparan informasi standar teknis, kriteria peraturan umum saja tidak bersifat transparan. Nah, itu dia, Mas. Itulah perlu ada syarat bahwa di dalam proses tadi ya, di dalam proses saya naik ke atas dulu. Ini pelayanan informasi ini mungkin tadi terlewat ya, bahwa ini menjadi syarat yang penting ya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi persyaratan teknis dan sebagainya ini harus menjadi dokumen publik. Nah, tentu saja saya tahu bahwa seperti sekarang itu
ya pemerintah akan bilang bahwa kan dokumen sudah di-share secara publik di mana di website, tetapi websitenya itu tidak dalam bentuk yang mudah diakses misalnya. Kenapa? Karena websitenya itu macam-macam, ada banyak sekali dan harus membaca dengan cermat untuk menemukan download rencana tata ruang seperti itu misalnya. Atau misalnya kalau teman-teman ini mengalami begitu ya, misalnya ada dapat kuliah untuk merancang sebuah fungsi di lokasi tertentu, lalu mau melihat rencana tata ruang gitu ya, untuk ngecek bagaimana sih panduan untuk membangun di daerah itu. Untuk mendapatkan rencana tata ruang ini lalu prosedurnya macam-macam, harus pakai surat izin, harus ini, harus itu segala macam. Nah ini memang satu masalah khusus ya. Ya jadi saya kira ini satu diskusi yang barangkali agak sedikit di luar ini, tetapi itu menjadi poin yang di sini ditekankan bahwa pelayanan informasi itu harus juga terjadi secara baik. Begitu nggih, Mas Khairul Anwar, semoga menjawab. Saya akan lanjutkan. Nah, pendampingan ini saya hanya mengutip apa yang ada di PP 14 ya tahun 2016. Yang pertama terkait dengan pelayanan tadi, bahwa informasi itu untuk meningkatkan penyuluhan itu berkaitan untuk meningkatkan informasi, meningkatkan pengetahuan dan seterusnya ya. Jadi dalam bentuk apa? Sosialisasi, diseminasi. Tetapi ini masih dalam level, kalau tadi dalam 5 spektrum yang 5 itu masih masuk dalam level yang 1 ya, level 1. Nah, yang kedua adalah bantuan teknis. Bantuan teknis bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk fisik. Ya, jadi pemerintah melakukan seperti di satu daerah ya, di kawasan Purwogondo, mungkin kalau kalian tahu itu daerah kawasan pabrik tahu di Kartosuro, itu mereka sering mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa? Ya dibikin sarana untuk air limbahnya seperti apa, untuk sarana lingkungan biar tidak banjir seperti apa, ada tanggul, ada sungai diperbaiki dan sebagainya. Tapi ada juga yang bentuknya adalah non fisik, misalnya apa? Dalam bentuk perencanaan, dalam bentuk alternatif pembiayaan, atau dalam bentuk penguatan kapasitas lembaga. Kenapa? Karena seperti tadi yang disampaikan di kasus yang masih disampaikan tadi, begitu toiletnya selesai, muncullah masalah-masalah tentang kelembagaan, tentang organisasi. Nah ini yang menjadikan ini harus juga dilakukan bantuan teknis itu dari sisi seperti itu. Nah yang ketiga adalah tentang pembimbingan. Nah pembimbingan ini juga untuk Maaf Pak Wisnu, mute. Oh maaf, ya terputus ya, maaf. Sudah muncul lagi ya? Tadi saya sampai di mana ya? Sampai nomor 3 atau nomor 2? Sepertinya nomor 2, Pak. Nomor 2 ya, baik ya. Jadi saya ulangi bahwa yang di bantuan teknis itu ada dua, fisik dan non fisik ya. Yang fisik itu ya kaitannya dengan sarana prasarana, infrastruktur, limbah, sampah dan sebagainya. Non fisik itu berkaitan dengan tadi membuat rencana saja sudah bantuan non fisik ya, penguatan lembaga organisasi. Nah yang terakhir adalah pembimbingan. Nah ini dalam rangka untuk membimbing kelompok masyarakat, membimbing masyarakat perorangan atau dunia usaha untuk kaitannya dengan pencegahan permukiman kumuh. Jadi misalnya ya dilatih untuk bagaimana mereka bekerja, bukan hanya mengikuti sampah, tapi juga mengelola sampah, daur ulang sampah misalnya, lalu diberi keterampilan untuk bikin kerajinan. Nah itu kan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Nah, lalu pada saat kita akan bicara tentang bagaimana faktor-faktor apa yang diperlukan untuk agar Slum Upgrading itu sukses, salah satunya adalah kemauan politik dari pemerintah. Betul sekali bahwa pemerintah itu punya peran yang sentral, tetapi juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada dukungan yang kuat dari masyarakat. Nah, sehingga kemitraan ini harus terjadi di semua pihak ya. Jadi bukan hanya dari masyarakat yang tinggal di situ, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar situ gitu ya. Yang lain adalah ya tentu saja berkaitan dengan pembiayaan, kelembagaan, regulasi dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin bisa kalian pegang. Barangkali nanti kalian akan perlu entah dalam tingkat tugas mata kuliah ini atau mungkin tugas penelitian di seminar penelitian atau tugas akhir, lalu mengambil aspek
yang berkaitan dengan slum upgrading itu ya. Nah, kalian perlu mengikuti checklist ini. Ini dikembangkan oleh UN Habitat tahun 2014. Apakah kalian sudah melakukan identifikasi tentang jenis apa sih slum itu, atau tantangan spesifik di slum itu tuh apa misalnya? Lalu ada ada nggak yang kalian perlu mengambil inspirasi dari tempat lain, ya mungkin di Indonesia, bisa juga di negara lain yang mungkin punya kasus yang mirip, ya supaya apa? Supaya kita punya referensi yang lebih jelas bahwa oh kalau tipenya seperti ini kita bisa melakukan dengan cara seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini adalah satu checklist yang saya kira sangat bermanfaat. Lalu di bawah-bawah itu kita lalu bicara tentang financing strategy, ya. Ada monitoring evaluation system, dan itu sudah beyond dari masalah fisik saja, tetapi masalah-masalah manajemen dan lain-lain. Itu lalu ada yang lain yang bahwa ada hal-hal yang perlu do and don't, gitu ya, hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang jangan dilakukan. Ya, contoh apa yang harus dilakukan adalah kalau memang di situ ada indikasi slum, ya pemerintah harus memunculkan itu sebagai bagian di dalam development plan atau rencana pembangunan pemerintah itu ya. Jangan hanya menjadi isu saja tetapi tidak direspon dalam rencana yang strategis gitu ya. Lalu juga perlu ada rencana strategis untuk bagaimana mengantisipasi munculnya slum yang baru. Ya, dan seterusnya sampai di bawah. Jadi sampai dengan dan ini menjadikan bahwa kaitannya dengan slum upgrading itu bukan hanya masalah fisik lagi-lagi, tetapi masalah non fisik atau masalah sosial, manajemen dan sebagainya yang itu tidak mudah itu ya. Nah itulah diperlukan teman-teman dukungan dari teman-teman non arsitektur gitu ya yang berkaitan dengan ini. Oke, ini tidak perlu saya baca satu persatu ya. Nanti mohon silakan dibaca sendiri, boleh dibaca di referensi langsungnya, itu juga akan ada itu ya di belakang, nanti akan saya tunjukkan referensinya. Nah, jadi ini kira-kira seperti itu ya. Jadi sampai dengan investasi ya. Jadi sampai dengan funding. Lalu kontribusi apa yang nanti akan kita lakukan pada saat setelah slum ini dilakukan gitu ya. Banyak itu ya. Jadi ini do and don't-nya itu saya kira cukup banyak, bisa dibaca satu persatu. Oke, saya lewati saja. Nah, ini ada beberapa kasus yang mungkin bisa sedikit memberi gambaran, mungkin tidak sangat jelas ya, dan mohon maaf ini langsung saya ambil dari bahasa Inggrisnya supaya teman-teman juga mulai terbiasa untuk membaca dokumen dalam bahasa asing. Kenapa? Karena informasi itu menjadi akan lebih luas kalau kita bisa mengakses dari sumber yang lebih banyak. Kasus pertama adalah di Dar es Salaam, Tanzania. Ya, ini bagian dari sebenarnya proyek yang dilakukan di tahun 92, tetapi baru bisa selesai dijalankan itu di tahun 2010 ya. Dan ada beberapa bagian yang mereka lakukan. Nah, fokusnya kepada apa? Fokusnya itu kepada community management water system, jadi manajemen air, lalu pada penyediaan basic infrastructure dan service ya, berkaitan dengan apa? Dengan employment. Jadi yang mereka sasar justru adalah meningkatkan kesempatan bekerja ya, income generation, dan yang terakhir adalah solid waste management atau pengelolaan sampah ya, dan air dan sumber air. Nah, yang menarik lagi adalah ada di situ aspek-aspek yang kaitan dengan manajemen, planning proses, finance, partisipasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah skill up to the city level. Maksudnya apa? Bahwa pada saat mereka bicara tentang slum upgrading secara berkelanjutan, slum upgrading skenario secara terintegrasi, mereka perlu mengkaitkan itu dengan agenda pembangunan kota secara lebih luas ya. Jadi di sini dia bilang bahwa pada saat lalu slum upgrading itu dilakukan, mereka mengalami improvement dari sisi productivity dan well-being. Ya, jadi orang-orang berpenghasilan rendah itu mereka mengalami peningkatan income, kesejahteraan dan sebagainya. Bukan hanya itu bicara tentang juga penguatan dari aspek kelembagaan pemerintah kota.
dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini saya kira tadi menjadi gambaran bahwa tidak hanya bicara tentang fisik, gitu ya. Nah, contoh yang kedua ada di slum networking di India, ya. Nah, ini menarik ya. Kalau kalian lihat di sini, ya, contohnya di sini ada gambar sapi, ya, gambar sapi di sini di perkampungan, dan itu terjadi betul. Bahkan dulu ya saya melihat sapi bukan hanya jalan-jalan di kampung, sapi itu jalan-jalan di kampus. Ya, jadi bayangkan kayak UMS itu ada sapi keluar masuk sampai dengan tidur di teras kelas gitu ya. Apa yang terjadi ya, kotorannya ya ininya itu ada di beberapa tempat di sana dan saya melihat langsung itu. Nah, ini apa yang mereka lakukan, lalu mereka melakukan beberapa skenario ya berkaitan dengan salah satunya adalah bahwa mereka mencoba melihat slum yang melibatkan 300.000 bahkan ya, 300.000 penduduk warga ya. 40% dari Ahmedabad, kota Ahmedabad itu baru salah satu kota di India ya. Nah, sehingga mereka punya objektif untuk mengkaitkan mereka dengan sistem network infrastruktur, bukan hanya infrastruktur ya, tetapi network layanan yang ada di kota. Ya, supaya mereka mendapatkan misalnya akses kesehatan, akses pendidikan, akses sosial ekonomi yang lain ya, sehingga pelan-pelan mereka akan punya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi menjadi tidak mudah. Kenapa? Karena yang terjadi di India itu sebagai contoh begini. Mereka ada sistem kasta. Ya. Sistem kasta itu mengikat mereka, ada kasta Brahmana gitu ya. Apalagi itu yang kedua itu Satria gitu ya. Terus ada lagi yang apa itu ya, kayaknya ada 3 kayaknya, 4 gitu ya. Satu lagi apa? Yang terakhir itu adalah Sudra. Ya. Nah, sehingga pada saat mereka itu berada di kasta ini, kemiskinan itu adalah bagian dari ibadah. Bayangkan. Jadi mereka pada saat lalu ditawari untuk menjadi coba deh sekolah gitu ya supaya nanti menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang lebih bermartabat. Itu mereka nggak mau. Kenapa? Karena ini bagian dari sayang lakoni urip gitu ya. Dari bagaimana mereka menjalani hidup sebagai orang dengan keyakinan itu, sehingga mereka menganggap kalau naik level itu adalah dosa. Nah, itu kan repot meneh itu. Ya itu jadi susah lagi itu. Tapi itu anyway apa yang terjadi di sana. Lalu ini ada satu lagi kasus yang ketiga, ini adalah di Brazil. Ya, kalian boleh membaca ya, di Brazil itu ada di Favela Bairro. Jadi saya bilang bahwa di depan itu ada yang menyebutkan sebagai kampung, ada yang squatter, ada yang ghetto, ada yang ini salah satunya adalah favela, ada di Rio de Janeiro di Brasil. Kondisinya seperti ini, bayangkan hampir sama yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, ada high-rise building, sebelahnya adalah beberapa kampung kumuh, tetapi di sana kampung kumuhnya adalah vertikal juga. Nah, mereka fokus kepada beberapa hal, ya, planning prosesnya itu termasuk bicara tentang squatter settlement, jadi hal permukiman yang tidak formal, lalu ada ketidakteraturan bentuk dan sebagainya, dan mereka mencoba melakukan planning proses ya, pengaturan terhadap itu berkaitan dengan penyediaan water supply, mengatur ulang street system, jadi jalan-jalan itu diatur ulang sehingga orang lewat itu mudah itu ya. Jadi jalannya diatur mudah ya, lalu mungkin rumah-rumahnya akan otomatis berubah ya. Jadi ada mengatur taman, mengatur rekreasi dan sebagainya. Ini yang keempat ya, yang keempat ini ada di Primet ya, program bla 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 begitu ya di Medellin di apa namanya Kolombia. Nah, ini menarik ya. Jadi pada saat awalnya dulu cukup kumuh, lalu mereka melakukan progress upgrading. Ini sekarang menjadi daerah yang didatangi oleh masyarakat apa ya namanya, pengunjung begitu ya. Pengunjung lalu mereka datang ke sini untuk melihat perubahan-perubahan itu dan menjadi tempat wisata baru bahkan ya. Nah, jadi mereka fokus kepada tadi ya bagaimana dandani public stairways ya. Mengapa stairways atau tangga umum? Karena daerahnya itu naik turun ya, naik turun tebing begitu, sehingga footpath itu menjadi penting untuk
seperti halnya apa yang terjadi di Rio de Janeiro tadi, public street-nya itu didandani ya, difokuskan ke sana. Nah ini efeknya, dampaknya cukup panjang karena lalu orang-orang datang ke sana melihat situasi-situasi yang sudah berubah. Termasuk juga antara lain kaitannya dengan sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Jadi ini di samping di sisi yang lain, pemerintah itu juga melakukan perkuatan dari aspek manajemen. Jadi ada dibuat branding baru terhadap fasilitas yang ada di Primed ini melalui apa? Melalui website, melalui kelompok-kelompok organisasi sosial segala macam, sehingga pride-ness atau kebanggaan mereka terhadap tempat lokal ini meningkat secara signifikan. Jadi citra yang sekarang ditunjukkan di website lokal itu adalah image-image yang positif bahwa daerah ini sekarang sudah bagus, dan itu menarik orang untuk lalu datang melihat dan mendatangkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara umum. Ya, jadi kita bisa lihat tadi ya, jadi ada community participation yang luar biasa ya, bahkan finansial itu sampai dengan 75% yang terjadi. Lalu kita bisa lihat di sini ada struktur pemerintah kota, keterlibatannya di dalam progres kegiatan itu. Lalu yang berikutnya ada di Bangkok, di Ban Mankong di Thailand. Nah ini saya kira juga satu contoh yang kita bisa lihat berkaitan dengan upgrading enables community. Jadi ini mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, ya. Ada community participation dan lain-lain. Fokusnya itu kepada upgrading, peningkatan social political development, ya, termasuk juga fisik. Lalu ada collective orientation, jadi ada berkaitan dengan relokasi dan sebagainya. Nah ini adalah struktur yang mereka miliki, bahwa bukan hanya masalah fisik, tetapi justru yang penting adalah masalah manajemen finansial. Finansial itu menjadi satu aspek yang penting juga. Nah yang terakhir adalah Indonesia yang Bu Dia kemarin sudah menyinggung terkait dengan Kampung Improvement Program. Nah ini menjadi salah satu contoh sukses yang diapresiasi oleh masyarakat dunia dan terjadi di banyak kota ya. Fokusnya adalah kepada community self-mapping salah satunya. Jadi ini sudah naik level ya, naik level bukan hanya informing ya partisipasinya, tetapi masyarakat ikut terlibat, involve. Masyarakat sendiri yang melakukan mapping dari kebutuhan yang mereka punyai ya. Jadi dengan menggalakkan RT dan sebagainya. Nah, ini memang menjadikan data-data yang dimiliki itu menjadi lebih valid. Ya. Nah, terus disitulah mereka melakukan diskusi mana yang akan menjadi prioritas, mana yang harus dilakukan sendiri. Ya. Tetapi pun juga berkaitan dengan banyak hal ya, selain hanya infrastruktur juga terkait dengan toilet, terkait dengan seperti yang tadi disampaikan oleh teman Mas Gigih tadi ya, lalu juga ada sampah dan lain-lain. Ya, kira-kira demikian Mas Mbak. Ini monggo kalau ada diskusi ya. Ini ada implementasinya berkaitan dengan infrastruktur, perbaikan jalan, sanitasi, drainase, social facilities termasuk sekolah, klinik, ya. Lalu ada juga sertifikasi tanah ya, mereka yang dulunya tidak punya sertifikasi, yang mereka dulunya mungkin tidak sepenuhnya legal, lalu difasilitasi untuk lalu mendapatkan sertifikat tanah sehingga dia bisa mendapatkan layanan yang lebih tinggi ya. Kaitannya dengan peningkatan kualitas rumah, building permission, ya, jadi izin mendirikan bangunan juga diatur dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu Mas Mbak. Monggo kalau ada diskusi untuk penutup dan sekaligus untuk diskusi, saya ingin mengingatkan bahwa menyarikan saja apa yang kita sampaikan di depan tadi, ada beberapa isu dan tantangan ya berkaitan dengan SLAM tadi, antara lain ya ada demografi, ada social behavior, itu yang saya kira cukup berat ya. Tetapi juga ada isu ekonomi, isu lingkungan, finansial, itu juga menjadi satu hal yang sering kita hadapi. Dan terakhir adalah pemerintah sebagai tokoh sentral dari gerakan SLAM Upgrading itu ya. Meskipun demikian ada beberapa panduan yang sudah disusun oleh pemerintah, salah satunya yang ada di PP 14 2016 berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk melakukan SLAM Upgrading itu ya paling tidak contoh yang kita diskusikan di bagian 6 kasus terakhir tadi melihat ada beberapa komponen ya.
yang bisa menjadikan panduan kita apa saja yang harus kita cermati. Ya, tentang fokus, manajemen, planning proses, ada kolega atau stakeholder-nya siapa saja, bagaimana mekanisme financing atau keuangan, bukan hanya masalah pada saat membangun, tetapi pada saat setelah dibangun. Pengelolaannya seperti apa, mekanisme implementasinya seperti apa, bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat. Lalu ada dampingan secara teknis, ada capacity development, jadi peningkatan kapasitas dari masyarakat di sana seperti apa, ya jadi perlu ada ya pendampingan mereka untuk bisa ngurusin mereka sendiri misalnya seperti itu. Operation and maintenance, ya ini tadi pengelolaan dan maintenance itu juga perlu dipikirkan, sustainability, dan yang terakhir adalah bahwa skenario slum upgrading atau squatter upgrading itu harus dikaitkan dengan scaling up dari skala kota secara keseluruhan. Jadi harus dikaitkan dengan bagaimana punya impact, punya dampak terhadap lingkungan perkotaan secara lebih luas. Ya, mungkin demikian dulu Mas Mbak. Monggo ini nanti kalau ada beberapa kesempatan boleh membaca beberapa referensi ini. Ya saya kira ini cukup bermanfaat. Ya, kalau tidak ada yang lain, monggo bisa saya buka diskusi ya beberapa. Monggo Mas Mbak. Ya, selesai materinya. Saya kira ini cukup panjang ya. Monggo. Boleh dengan chat line, boleh tidak dengan boleh dengan ini langsung juga boleh. Dengan mikrofon. Saya beri kesempatan 1 atau 2, monggo. Kita masih ada waktu 5 menit dari rencana yang kita siapkan. Ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan presensi ya. Ada Mas Muhammad Raswan Fikri, ada Mas Farid kelas C, Mbak Fadira kelas B. Ya ini sudah dibantu untuk menuliskan presensi. Tetapi sebenarnya ya mengapa pada saat kalian masuk itu harus mengikuti prosedur seperti yang saya tuliskan di WhatsApp grup, dan tadi juga sudah saya ingatkan bahwa harus yang pertama itu NIM ya, lalu yang kedua adalah kelas dan nama. Karena pada saat kalian registrasi di Zoom itu saya sudah otomatis mendapatkan daftar hadirnya, jadi tidak perlu dilaporkan seperti ini, saya sudah langsung akan bisa download dari Zoom, lalu sudah akan otomatis ada Google daftar hadir itu ya, disertai dengan detail jam dan sebagainya, sehingga saya bilang ya monggo kalau mau keluar mau masuk di akhir-akhir kuliah nggak ada masalah, tapi nanti di jam itu saya akan lihat kapan dia masuknya gitu ya. Jadi kalau terlambatnya terlalu lama ya mohon maaf mungkin tidak bisa maksimal. Kira-kira begitu Mas Mbak, monggo kalau ada diskusi, kalau tidak kita akhiri. Ini sudah adzan juga, saya kira tepat pukul 11.40 sekian gitu ya. Semoga bermanfaat. Cukup ya? Diskusi juga sudah tadi kita lakukan di depan sambil jalan. Baik, terima kasih. Kita akhiri bersama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Insya Allah nanti materi akan saya upload di Open Learning secepatnya nanti, insya Allah dengan rekamannya sekalian. Ya, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Izin Live. Iya, saya tutup juga nggih.